Hai, aku Jenny. Jadi di konten yang ketiga ini kita bakal bahas tentang penerimaan dan bodo amat. Di dunia ini tiap orang punya pemikiran, sifat juga sikap yang berbeda-beda. Ada orang yang secara gamblang ngomongin apa yang menurut mereka nggak banget. Ada juga yang bisa nahan diri. Aku punya postur badan yang lumayan tinggi buat perempuan. Juga struktur tulang yang besar. Bahu yang lebar, pokoknya mirip cowok perawakannya. Sedari kecil, aku selalu disebut cowok sama teman-teman. Karena aku masih kecil, aku gak ngerti apa-apa dan cuman bisa ya menerima aja gitu. Seiring berjalan waktu, masuk SMK, orang yang nyebut aku cowok masih ada aja. Semester pertama, aku masih baik-baik aja. Waktu terus berjalan, aku mulai merasa risih dan mempertanyakan banyak hal ke diri sendiri. Apa aku emang gak sefeminim itu ya? Apa aku kayak orang-orang bilang? Aku kurang cukup ya? Aku gak layak ya? Sampai di titik dimana mau mati aja gitu. Terus karena aku sekolah kejuruan, aku sempat prakerin di kelas 11, gak ketemu lagi sama beberapa orang itu, ditambah COVID-19, jadi interaksi kita juga kurang gitu. Dan kayaknya hampir 2 tahun kurang mungkin gak ketemu sama mereka. Pas masuk sekolah lagi, itu masih terjadi. Aku sempat absen beberapa kali, kayak nunjukin muka bahwa aku kurang nyaman gitu. Tapi kemudian aku mulai menerima postur tubuh aku yang emang mungkin kayak cowok. Aku juga gak mikirin ucapan mereka lagi, karena apakah itu worth it? Apakah itu penting? Aku belajar mengatakan oke. Terus misalkan mereka ngomongin aku nih, dasar jerapah, oke. Terus cowok, oke. Terus abang-abang, oke. Terus sampai di fase dimana aku bahkan ikut bercanda sama mereka. Aku mengakui kalau aku kayak gitu, dan sekarang apakah itu mengganggu? Enggak sama sekali. Bahkan menurut aku itu sebuah kelebihan, karena aku dilihatnya sebagai orang yang kuat gitu. Karena biasanya kan cewek posturnya kecil, kurang tingginya pasti kurang dari cowok gitu. Kalau aku mirip sama cowok-cowok lah. Dan aku kelihatannya lebih kuat mungkin karena postur tubuh aku juga gitu. Itu udah gak mengganggu lagi sekarang. Aku mulai menerima, memikirkan, merasakan sampai ya pergi aja perasaan gak nyaman itu. Gimana caranya? Dengan tidak memperdulikan hal itu gitu. Aku juga pernah punya social anxiety dulu. Ada yang bilang kalau kamu punya anxiety, coba dadah-dadah ke stranger katanya. Aku terlalu malu kalau buat dadah-dadah, jadi aku coba dengan senyum ke semua orang yang aku temuin. Responnya cukup beragam. Ada yang senyum balik, bingung, bodo amat. Ada juga yang nggak ngelihat sama sekali gitu. Aku paham beberapa hal di situ, bahwa ya emang nggak semua orang peduli dengan apa yang kita lakukan. Atau contoh lain, orang gila deh, sedikit banget yang notice mereka. Karena apa? Karena mereka semua nggak peduli. Mau mereka berak di jalan, nangis-nangis, atau tiduran pun orang-orang tetap lanjut kegiatan masing-masing gitu. Jadi kenapa harus malu? Kalaupun kita ngelakuin hal memalukan, orang juga besok bakal lupa kok. Terakhir, fase penerimaan itu menurut aku fase paling sulit. Karena di fase itu, aku harus merasakan semua hal dulu. Dari denial, marah, takut, sedih, sampai hati kita ya udah gitu. Tapi it was worth it, karena aku gak mikirin hal itu lagi, gak peduli lagi, bodo amat. Jadi menurut aku penerimaan dan bodo amat itu gak bisa dipisahkan. Kita harus bodo amat supaya bisa menerima kita. Dan kita bakal menerima kalau kita udah bisa bodo amat. Gitu. Kalau kalian pernah ngalamin hal kurang menyenangkan juga, boleh share di komen, kita ngobrol bareng. Next video, kita bahas tentang hebatnya kita sebagai manusia. See you!